Izin saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Suwardi, SPD, SHMM, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi tentang pengertian analisis kerja dan juga manfaat analisis jaringan kerja. Boleh di next? Oke, presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Rifki Mariansa, bersama dengan Novia Fitri Maharani dan juga Nurun Nezwa Menanda. Adapun materi yang akan kami sampaikan terdiri dari 9 bagian, dimulai dari pengertian analisis kerja, tujuan dan manfaatnya, komponen-komponennya, hingga pembahasan tentang analisis jaringan kerja dan juga studi kasus. Oke, untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, yang pertama pengertian analisis kerja. Analisis pekerjaan merupakan proses untuk mengkaji secara sistematis suatu jenis pekerjaan guna memenuhi tugas dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan tersebut. Kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakannya serta keterkaitannya dengan pekerjaan lain. Selain itu, analisis ini juga berfungsi untuk menentukan waktu atau periode kapan pekerjaan tersebut diperlukan. Boleh di next. Selanjutnya ada tujuan kerja. Yang pertama eh, ada deskripsi pekerjaan. Yang ke yang kedua ada klasifikasi pekerjaan. Yang ketiga ada evaluasi pekerjaan. Yang keempat ada perencanaan struktur pekerjaan. Yang kelima ada persyaratan pekerjaan. Yang keenam ada penilaian kerja. Boleh di next. Yang keenam ada pelatihan karyawan. Yang kedelapan ada mobilitas karyawan. Kesembilan ada efisiensi. Yang kesepuluh ada keselamatan kerja. 11 ada perencanaan sumber daya manusia. Kedua belas ada kepatuhan terhadap regulasi. Boleh di next. Selanjutnya ada manfaat analisis kerja. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang yaitu melalui analisis data, organisasi dapat mengelola data dalam jumlah besar secara tepat dan efisien dengan membantu teknologi seperti kecerdasan bantuan. Yang kedua ada memperkuat pengambilan keputusan. Keputusan yang didasarkan pada data cenderung lebih tepat karena bersumber dari informasi yang aktual dan faktual. Analisis data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan keputusan. Yang ketiga ada meningkatkan pemahaman terhadap pelanggan. Dengan menganalisis data pelanggan seperti data demografis, pref- preferensi, dan kebiasaan berbelanja, organisasi dapat lebih memahami ke- kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pemahaman ini berguna dalam pengembangan produk dan layanan yang lebih relevan, ak- yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Boleh di next. Yang keempat ada mengidentifikasi peluang baru. Analisis data juga membantu organisasi mengenali tren pasar dan segmen pelanggan yang belum tergarap. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru yang berpotensi mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan serta memperluas eh, pangsa pasar. Hah? Yang terakhir, Demi apa? yang kelima ada mengurangi resiko dan kesalahan. Setiap keputusan memiliki potensi resiko, namun dengan melakukan analisis data, resiko tersebut dapat
diminimalkan. Data yang diperoleh langsung dari lapangan memberikan gambaran yang akurat dan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih aman dan terstruktur. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke bagian komponen dalam analisis kerja. Jadi kalau kita ngomongin analisis kerja, nggak cuma sekedar ngelihat kerjaan itu tuh ngapain aja. Jadi kita juga harus tahu siapa yang cocok buat ngerjain dari kerjaan itu dan gimana cara ngukur hasil kerjanya. Nah, di sini ada tiga komponen penting. Yang pertama itu ada job description atau job deskripsi kerjaan. Jadi intinya tuh penjelasan soal apa aja yang harus dilakuin sama orang yang duduk di posisi itu. Fungsinya buat ngasih kejelasan siapa ngerjain apa supaya nggak ada yang kerja jadi double atau malah bingung ini kerjaan siapa. Jadi job description ini semacam petunjuk resmi gitu. Jadi supaya kerjanya bisa sesuai sejalan dengan porsinya masing-masing. Oke, lanjut yang kedua itu ada job specification alias spesifikasi pekerjaan. Isinya tuh tentang syarat-syarat orang apa yang cocok buat ngisi si posisi tersebut. Jadi kayak minimal pendidikannya apa, pengalaman kerja yang dibutuhin, harus bisa skill apa aja, dan mungkin karakter pribadinya juga diperhitungkan. Jadi misalnya harus teliti atau mungkin harus bisa kerjasama bersama tim. Jadi itu ini kayak daftar kualifikasi ideal buat orang yang mau duduk di jabatan itu. Jadi penting banget buat HR sendiri supaya bisa rekrut orang yang emang sesuai, bukan asal cuma masukin aja. Oke, yang terakhir ada performance standar. Nah, ini tuh semacam ukuran buat tahu kerjaan kita tuh udah oke apa belum sih. Jadi standarnya tuh bisa macam-macam, bisa target angka kayak penjualan, bisa juga soal kualitas kerja, kayak seberapa cepat tugas diselesain atau mungkin seberapa rapi hasilnya. Jadi fungsinya tuh buat mengukur performa kerja secara objektif. Jadi kalau misalkan ada yang bagus bisa dapat penghargaan, kalau misalkan yang kurang bisa ditingkatin lagi. Jadi yang jelas ini semua bikin orang kerja tuh dengan arah yang jelas. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis jaringan kerja. Nah, definisi sendiri analisis jaringan kerja itu adalah metode untuk memetakan dan mengevaluasi hubungan kerja antar individu atau unit dalam organisasi. Nah, berbeda dengan analisis jaringan kerja ini eh, hubungannya itu antar unit dalam organisasi, jadi bukan individu. Fokusnya itu bukan hanya tugas, melainkan bagaimana aliran informasi dan komunikasi terjadi dalam proses kerja. Dia digunakan untuk melihat siapa aja yang berinteraksi dengan siapa, seberapa sering, dan dalam konteks apa. Boleh di next? Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan langsung oleh teman saya. Dan selanjutnya ada tujuan dari analisis itu mengidentifikasi urutan dan kegiatan ini. Jadi, analisis jaringan kerja ini bisa membantu perusahaan untuk menyusun urutan kegiatan yang harus dilakukan serta mengetahui nih kegiatan mana kira-kira bergantung pada selesainya kegiatan lain. Hal ini sangat penting. Maaf, Novia, suaranya kurang terdengar. Ini udah cek cek masih kecil ya. Nah, yang kedua ada menentukan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, dengan analisis jaringan kerja ini, manajer dari suatu proyek ini bisa menghitung perkiraan waktu untuk menyelesaikan dari seluruh rangkaian kegiatan dalam proyek. Jadi, target waktu penyelesaian ini bisa direncanakan secara lebih akurat. Yang ketiga, ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Di sini sumber daya itu tidak hanya sumber daya manusia, tapi juga waktu, kemudian biaya. Jadi analisis jaringan. Maaf, Novia, suaranya nggak ada.
Ini udah suaranya belum? Cek, udah ada belum? Udah. Oke. Mungkin aku ulang ya teman-teman. Sebentar. Nah, yang kedua ada menentukan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi, dengan analisis jaringan kerja, manajer dalam suatu proyek ini bisa menghitung perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan dalam proyek. Nah, sehingga target waktu untuk penyelesaian ini bisa direncanakan dengan lebih akurat. Yang ketiga itu ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, sumber daya di sini itu nggak hanya tentang sumber daya manusia aja, terkait dengan waktu dan biaya juga. Jadi, analisis jaringan ini bisa membantu kita dalam merencanakan alokasi-alokasi sumber daya secara efisien. Jadinya nanti tenaga kerja, waktu, dan biaya yang tersedia ini bisa digunakan secara efisien dan tidak adanya pemborosan. Nah, yang keempat itu ada mengidentifikasi jalur kritis supaya proyek bisa selesai tepat waktu. Nah, jalur kritis di sini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang menentukan durasi minimum proyek. Nah, dengan mengetahui jalur kritis ini, pihak manajemen bisa fokus pada kegiatan-kegiatan yang memang penting supaya proyek tidak memiliki keterlambatan. Yang terakhir ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Nah, dengan perencanaan dan pengawasan yang lebih terstruktur melalui analisis jaringan kerja, ini bisa meningkatkan kinerja dari suatu proyek secara menyeluruh, baik dari sisi hasil, waktu pelaksanaan maupun dari segi pemanfaatan biayanya. Selanjutnya itu ada manfaat analisis kerja. Nah, yang pertama, menyempurnakan rencana proyek dan meningkatkan pengawasan. Nah, dilakukannya analisis jaringan kerja ini bisa membantu perusahaan untuk membentuk rencana proyek yang lebih terstruktur, komprehensif, dan menyeluruh. Nah, selain itu, eh, selain itu metode ini bisa memperkuat sistem pengawasan supaya pelaksanaan dari kegiatan proyek bisa berjalan sesuai jadwal dan tujuan yang telah dirancang. Yang kedua ini ada mempermudah koordinasi tim dan proses pengambilan keputusan. Nah, biasanya di analisis jaringan kerja ini akan terdapat diagram-diagram alur kerja yang jelas. Jadi, di sini analisis jaringan kerja bisa memudahkan komunikasi antar anggota tim proyek. Jadi, informasi yang terstruktur ini bisa mempercepat proses pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Yang ketiga itu ada meningkatkan efektivitas manajemen dalam penyelesaian proyek. Yang keempat, mengurangi pemborosan biaya dan waktu. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya ada perbedaan analisis kerja dan analisis jaringan kerja. Yang pertama itu dari sisi ruang lingkup. Nah, kalau analisis kerja ini biasanya dia cakupannya luas dan lebih umum. Bisa diterapkan di pekerjaan rutin maupun proyek-proyek lainnya. Nah, sedangkan analisis jaringan kerja ini dia memiliki ruang lingkup yang sempit dan lebih spesifik karena biasanya analisis jaringan kerja ini hanya diterapkan pada proyek-proyek yang memang memiliki struktur aktivitas yang saling berkaitan. Dan kedua itu ada fokus tujuan. Nah, analisis kerja ini dia lebih berfokus pada detail pekerjaan. Seperti yang tadi Rifki jelaskan, seperti job desk-nya, kemudian kualifikasi pekerjaannya seperti apa, dan KPI. Kemudian, jika analisis jaringan kerja, dia lebih berfokus pada perencanaan, penjadwalan, serta pengawasan aktivitas dalam proyek, supaya proyek tersebut bisa terlaksana secara efisien. Yang ketiga ada penggunaan teknik. Nah, biasanya untuk analisis kerja ini dia menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan mewawancara
eh, langsung kepada karyawan atau atasan mengenai tugas, tanggung jawab, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu job desk. Nah, yang kedua itu ada kuesioner. Nah, kuesioner ini biasanya berupa formulir yang akan diisi oleh karyawan untuk memberikan informasi-informasi mengenai aktivitas kerja. Nah, seringkali biasanya format ini tuh berupa Position Analysis Questionnaire atau PAQ. Yang ketiga itu ada observasi langsung. Dan yang terakhir ada work diary atau logbook. Nah, jadi work diary ini itu merupakan metode di mana karyawan mencatat setiap detail aktivitas kerja mereka sepanjang hari, yang mana hal ini akan dibutuhkan untuk kebutuhan analisis di masa yang akan datang. Yang terakhir itu ada dari sisi penerapannya. Nah, kalau analisis kerja ini biasanya digunakan di dalam berbagai situasi. Biasanya human relation sering menggunakan analisis kerja. Kemudian kalau analisis jaringan kerja biasanya dia diterapkan secara eksklusif pada manajemen proyek, khususnya proyek-proyek besar yang memang memerlukan koordinasi aktivitas serta penjadwalan yang terintegrasi. Selanjutnya itu ada hubungan antara analisis kerja dan analisis jaringan kerja. Yang pertama ada analisis jaringan kerja sebagai bagian dari analisis kerja. Nah, jadi analisis jaringan kerja ini merupakan satu bagian penting dari analisis kerja itu sendiri yang fokus pada pengelolaan aktivitas dalam proyek. Jadi tanpa adanya aktivitas yang diperoleh dari analisis kerja, maka penjadwalan pada proyek juga akan sulit dilakukan secara efisien dan efektif. Nah, yang kedua, saling mendukung dalam proyek. Analisis kerja ini membantu untuk mengidentifikasi job desk serta kualifikasi dan standar pencapaian suatu pekerjaan. Nah, sedangkan analisis jaringan kerja ini yang menyusun urutan serta ketergantungan antar aktivitas. Jadi, keduanya saling melengkapi dalam menciptakan struktur kerja yang lebih efisien. Dan yang terakhir itu ada berbasis pendekatan sistem. Nah, jadi analisis kerja dan analisis jaringan kerja ini mereka menggunakan pendekatan sistem. Nah, analisis kerja mengkaji pekerjaan dalam sistem organisasi, sementara analisis jaringan kerja ini lebih mengatur kehubungan logis antar aktivitas untuk mencapai tujuan suatu proyek sebagai satu kesatuan sistem. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada study case PT Chandra ILC, sebuah perusahaan retail elektronik yang telah berdiri sejak tahun 1985 di Sidoarjo, menghadapi tantangan terkait tumpang tindihnya tanggung jawab antar karyawan dan shift kerja yang berbeda. Masalah ini kerap menimbulkan konflik internal, terutama dalam pencatatan penjualan harian antara Sales Promotion Girl atau SPG dan Sales Promotion Man atau SPM. Ketidaksesuaian ini menunjukkan kurangnya kejelasan dalam pembagian tugas dan spesifikasi pekerjaan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk merancang ulang dan menggambarkan analisis serta desain kerjaan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan jabatan masing-masing di PT Chandra ILC, dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan mencegah konflik peran. Boleh di next. Nah, pembahasannya itu hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah memiliki struktur pekerjaan yang jelas, masih terdapat kekaburan dalam implementasi praktisnya. Misalnya pada posisi supervisor ditemukan bahwa tugas dan tanggung jawabnya mencakup pengawasan operasional toko, pengelolaan stok, evaluasi kinerja bawahan, hingga penanganan keluhan konsumen. Namun, batasan wewenang antar supervisor dan staf lainnya perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi kerja. Demikian pula pada posisi SPG atau SPM yang bertanggung jawab atas promosi, pencatatan penjualan, hingga pelayanan pelanggan. Sering terjadi benturan dalam pelaksanaan tugas ketika ada perubahan shift kerja. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya pemisahan yang tegas dalam sistem kerja dan peran, serta perlunya penerapan sistem pencatatan penjualan yang konsisten antar shift. Dari sisi desain pekerjaan,
Penelitian ini berhasil menyusun rincian spesifikasi pekerjaan untuk tiap jabatan berdasarkan tingkat pendidikan, kemampuan teknis, keterampilan komunikasi, dan juga kemampuan analisis yang dibutuhkan. Hasilnya memberikan gambaran yang lebih sistematis dan objektif mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing karyawan sesuai posisinya. Secara keseluruhan, studi ini menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia tidak hanya bergantung pada rekrutmen yang tepat, tetapi juga pada kejelasan analisis dan desain pekerjaan PT Chandra ILC. Sebagai perusahaan retail yang terus berkembang, perlu memastikan bahwa setiap posisi memiliki struktur pekerjaan yang terdefinisi dengan baik. Dengan begitu, alur kerja menjadi lebih efisien, konflik kerja antar karyawan dapat diminimalisir, dan produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan secara signifikan. Nah, kesimpulannya, analisis kerja dan analisis jaringan kerja adalah dua pendekatan penting yang saling melengkapi dalam pengelolaan pekerjaan dan proyek. Analisis kerja berfokus pada tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi jabatan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih efisien dan juga adil. Sedangkan analisis jaringan kerja menekankan hubungan antar aktivitas dalam proyek untuk mengoptimalkan penjadwalan dan sumber daya. Keduanya berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas operasional, pengambilan keputusan, serta menciptakan lingkungan kerja yang adaptif di era modern. Jadi next lagi. Nah, ini ada beberapa sumber referensi yang kami gunakan dalam menyusun eh, materi ini. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, masih bertanya, yang mengganjal dan ingin bertanya, boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand. Oke, yang pertama di layar saya ada Alia Lutfia. Boleh untuk on mic. Oke, eh, perkenalkan saya Alia Lutfi. Misal di dalam lingkungan kerja terdiri dari berbagai generasi mulai dari baby boomer sampai Gen Z. Apakah dalam analisis pekerjaannya itu perlu disesuaikan untuk tiap generasi dan apa dampak yang mungkin terjadi jika dalam analisis pekerjaannya disamaratakan? Apakah jelas? Oke, sudah cukup jelas Alia, terima kasih. Untuk yang kedua ada Bunga Alicia. Baik, perkenalkan saya Bunga Liza Fideli, izin bertanya. Salah satu manfaat analisis kerja ini membantu organisasi untuk mengenali tren pasar dan segmen pelanggan yang belum tergarap. Pertanyaannya itu, strategi analisis data kerja seperti apa yang paling efektif untuk mengungkap tren pasar serta menemukan peluang dari segmen pelanggan yang selama ini belum tersentuh. Terima kasih. Oke, thank you. Yang terakhir ada Rio dan Trevino. Siapa ini? Boleh on mic. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana penerapan analisis kerja dapat membantu mengatasi ketidaksesuaian job description di instansi pemerintahan Indonesia yang biasanya itu kerap kali menyebabkan tumpang tindih tugas. Oke, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya mungkin akan diserahkan untuk kelompok 9 sembari kami mendiskusikan pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Untuk kelompok 9 dipersilakan.
Oke, izin lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Suherdi SPD SHMM dan Ibu Wida Aristanti SAP MAP selaku dosen mata kuliah prosedur dan metode kerja, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Haurenjani, moderator dari kelompok 9 yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan materi terkait langkah-langkah membuat diagram dan tabel jaringan kerja. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu ada Atika Putri Rahmawati dan Haurenjani, saya sendiri. Boleh di next. Oke, di sini ada pengertian jaringan kerja. Jaringan kerja adalah cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai harapan-harapan proyek. Nah, jaringan kerja ini menunjukkan susunan logis antara kegiatan, hubungan timbal balik antara pembiayaan dan waktu penyelesaian proyek, dan juga berguna dalam merencanakan urutan kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dihubungkan dengan waktu penyelesaian proyek yang diperlukan. Boleh di next. Selanjutnya ini ada komponen dasar jaringan. Dalam menyusun jaringan kerja terdapat beberapa komponen dasar yang saling terhubung dan membentuk alur kegiatan secara menyeluruh. Komponen pertama yaitu kegiatan. Nah, kegiatan ini merupakan bagian inti dari jaringan kerja yang menggambarkan suatu pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan dalam proyek, di mana setiap kegiatan membutuhkan waktu pengerjaan serta melibatkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan juga biaya. Lalu yang kedua itu ada kegiatan memusat. Nah, ini adalah kegiatan yang dimulai setelah dua atau lebih kegiatan sebelumnya selesai, yang ditandai dengan adanya beberapa aliran kerja yang bergabung menjadi satu titik sebelum melanjut ke tahap selanjutnya. Lalu yang ketiga itu ada kegiatan paralel. Itu adalah dua atau lebih kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam kurun waktu yang sama tanpa saling bergantung. Nah, sehingga ini memungkinkan percepatan pelaksanaan proyek. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada alur. Nah, alur ini merujuk pada rangkaian urutan logis dalam hubungan antar kegiatan dalam jaringan kerja yang menunjukkan bagaimana suatu kegiatan ini bergantung pada penyelesaian kegiatan sebelumnya. Lalu yang kelima ada alur kritis. Nah, alur kritis ini adalah jalur terpanjang dalam jaringan kerja. Ini menentukan durasi total proyek, di mana setiap keterlambatan pada salah satu kegiatan dalam jalur ini akan berdampak langsung pada keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Lalu yang keenam ada kejadian. Nah, kejadian ini merupakan titik awal atau akhir dari suatu kegiatan yang berfungsi sebagai penanda dalam jaringan kerja, tanpa membutuhkan waktu atau sumber daya karena tidak mewakili pekerjaan aktif. Lalu yang ketujuh ada kegiatan memancar. Nah, kegiatan ini adalah awal dari dua atau lebih kegiatan selanjutnya yang berjalan secara bersamaan. Ini ditandai dengan percabangan aliran pekerjaan dari satu titik ke beberapa arah kegiatan selanjutnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah membuat diagram kerja. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan inventaris kegiatan proyek. Nah, langkah pertama dalam pembuatan diagram jaringan kerja ini adalah melakukan identifikasi komprehensif terhadap seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Nah, proses ini dimulai dengan mengurai proyek menjadi WBS untuk memastikan tidak ada aktivitas yang terlewat. Nah, setiap kegiatan ini harus didefinisikan dengan jelas, spesifik, dan dapat diukur. Lalu yang kedua ada penentuan durasi dan estimasi waktu.
Nah, setelah semua kegiatan teridentifikasi, langkah selanjutnya yaitu menentukan estimasi durasi untuk setiap aktivitas. Nah, estimasi ini dapat diperoleh melalui analisis pengalaman sebelumnya, terus juga diskusi dengan ahli, atau juga menggunakan metode estimasi seperti program evaluation and review technical atau PERT, yang saat ini menentukan durasi perlu dipertimbangkan berbagai aspek seperti jumlah tenaga kerja, lalu ketersediaan alat dan material, serta kompleksitas dari masing-masing kegiatan. Lalu yang ketiga ada analisis ketergantungan dan hubungan antar kegiatan. Nah, tahap ini merupakan pembuatan diagram kerja, yaitu menganalisis ketergantungan antar kegiatan. Jadi setiap kegiatan ini diperlukan kegiatan ditentukan dengan pendahuluannya sebelum bisa dimulai untuk kegiatan selanjutnya. Nah, terdapat 4 jenis hubungan ini. Terdapat 4 jenis hubungan. Yang pertama itu ada finish to start, yang ini paling umum digunakan, lalu start to start, lalu yang ketiga ada finish to finish, dan yang terakhir ada start to finish. Lalu yang keempat ada pembuatan note atau sistem penomoran. Nah, note dalam diagram kerja ini menampilkan peristiwa atau milestone dalam proyek. Jadi setiap note ini diberikan nomor unik secara berurut, dimulai dari kode 1 sampai titik awal proyek, dan berakhir di kode dengan nomor tertinggi seperti titik akhir proyek. Nah, penomoran ini harus mengikuti urutan kronologis dan logis pelaksanaan proyek. Lalu yang kelima, boleh di next. Oke, yang kelima ada gambaran struktur diagram. Nah, penggambaran diagram jaringan kerja ini dilakukan secara runtun dari kiri ke kanan sesuai alur waktu proyek. Note digambar sebagai lingkaran bernomor, dan kegiatan ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan note sesuai hubungan ketergantungan. Lalu yang keenam ada pemberian label dan informasi kegiatan. Nah, jadi setiap kegiatan dalam diagram ini perlu di label yang informatif agar mudah dikenali dan dipahami. Nah, label ini mencakup kode aktivitas, biasanya huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, yang diletakkan di atas atau di samping panah penghubung. Nah, di atas panah ini dicantumkan nama atau deskripsi singkat kegiatan, sedangkan estimasi durasi ditulis dengan bagian panah. Nah, jika diperlukan informasi tambahan seperti sumber daya yang dibutuhkan atau catatan penting lainnya dapat ditambahkan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada verifikasi dan validasi diagram. Nah, jadi setelah diagram kerja ini selesai digambar, langkah berikutnya adalah memeriksa ulang apakah urutan kegiatan ini sudah benar, hubungan antar kegiatan ini sudah logis, dan sudah semua di bagian diagram ini sudah lengkap. Nah, pengecekan ini dilakukan untuk melihat apakah ada kegiatan yang tidak terhubung dengan kegiatan lain, atau ada bagian yang berulang secara tidak tepat. Nah, setelah ini diagram bisa dibandingkan dengan dokumen perencanaan proyek dan dibahas bersama tim pelaksanaan agar diagram yang dibuat ini sesuai dengan rencana kerja yang diinginkan. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, terima kasih Haura. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat tabel jaringan kerja. Yang pertama, persiapan format dan struktur tabel. Jadi tabel itu biasanya terdiri dari beberapa kolom penting, seperti nomor urut kegiatan, kode aktivitas, nama aktivitas, durasi, dan lain sebagainya. Nah, struktur ini harus disesuaikan dengan standar manajemen proyek atau sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, mengisi data untuk masing-masing kegiatan. Pada bagian ini, data harus dimasukkan secara sistematis. Data yang dicantumkan berasal dari identifikasi kegiatan dalam Work Breakdown Structures atau WBS, atau bisa juga dari diagram kerja yang sudah dibuat sebelumnya.
Lalu yang ketiga, menentukan urutan logis dan ketergantungan antar kegiatan. Jadi pada tahap ini kita itu menetapkan kegiatan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan lain dimulai. Untuk ketergantungan antar kegiatan biasanya dibuat dalam kolom kegiatan sebelumnya. Tahap ini penting agar jadwal proyek dapat dibuat secara realistis dan juga sistematis. Lalu yang keempat, menentukan jalur kegiatan dari ke. Maksudnya berguna untuk menunjukkan simpul awal dan simpul akhir dari setiap kegiatan. Misalnya dari node 1 ke node 2 atau yang biasa kita kenal tuh dari jalur 1 ke jalur 2. Sehingga kita dapat mengetahui lintasan kegiatan. Yang kelima, yaitu memverifikasi durasi dan ketepatan relasi kegiatan. Jadi setelah semua langkah dilakukan, langkah terakhir yaitu memverifikasi kembali durasi dan juga hubungan antar kegiatan untuk memastikan tidak ada data yang salah atau tidak logis sehingga nantinya bisa mengakibatkan kesalahan atau penjadwalan. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada contoh diagram dan tabel jaringan kerja. Yang pertama, diagram jaringan sederhana. Jadi di dalam diagram ini terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada lingkaran atau node. Nah, lingkaran atau node ini melambangkan peristiwa atau event, yaitu titik awal atau akhir dari satu atau beberapa kegiatan. Biasanya diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, komponen yang kedua yaitu panah. Panah ini melambangkan kegiatan yang memerlukan waktu dan menunjukkan arah alur kegiatan. Lalu yang ketiga, nama kegiatan. Nah, nama kegiatan ini ditulis di atas panah. Biasanya menggunakan kode huruf seperti A, B, C, dan seterusnya. Lalu yang terakhir yaitu durasi kegiatan. Durasi kegiatan ini biasanya ditulis di bawah panah untuk menyatakan lamanya kegiatan berlangsung. Biasanya dibuat dalam satuan waktu, hari, minggu, atau bulan. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada tabel jaringan kerja. Jadi pada tabel jaringan kerja ini juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu nomor. Nomor urut ini berguna untuk sebagai penomoran dan identifikasi secara sistematis. Lalu kolom yang kedua yaitu kode. Kode huruf ini berisi tentang masing-masing kegiatan. Biasanya digunakan untuk memudahkan referensi antar kegiatan dan ditulis dalam bentuk A, B, C, dan seterusnya. Lalu kolom yang ketiga yaitu nama kegiatan untuk menjelaskan nama atau jenis kegiatan yang dilakukan dalam proyek. Seperti pada contoh dalam tabel, misalkan kode A, nama kegiatannya yaitu studi kelayakan proyek. Lalu kolom yang ketiga dari ke untuk menunjukkan urutan atau alur kegiatan berdasarkan nomor node berupa titik awal ke titik tujuan. Lalu kolom yang selanjutnya yaitu durasi. Durasi ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan, dinyatakan dalam satuan hari. Lalu yang terakhir yaitu kegiatan sebelumnya, untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang biasanya dituliskan dalam bentuk kode yang harus selesai terlebih dahulu sebelum kegiatan lain dapat dimulai. Boleh di next? Oke, selanjutnya yaitu cara menentukan jalur kritis. Jadi jalur kritis ini adalah rangkaian kegiatan dalam proyek yang menentukan durasi total proyek. Jika dalam satu alur ini ada kesalahan, maka dapat menghambat keseluruhan alur. Lalu bagaimana cara menentukan jalur kritis? Yang pertama, kita mencari semua lintasan dari node 1 sampai dengan 8. Pada contoh ini kan ada 3 lintasan, yaitu lintasan 12578, lintasan 12478, dan juga lintasan 13678. Setelah kita udah menemukan semua lintasan, lalu kita menjumlahkan durasi di setiap lintasan tersebut. Nah, lintasan yang memiliki durasi paling lama itu yang disebut dengan jalur kritis. Pada contoh diagram dan tabel ini, jalur kritisnya terletak pada lintasan 12578 atau pada kegiatan ADGJ yang memiliki durasi selama 13 hari. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat penggunaan diagram dan tabel jaringan. Yang pertama, membantu memberikan gambaran visualisasi alur proyek yang jelas.
Diagram dan tabel jaringan kerja dapat memberikan gambaran mengenai urutan dan hubungan antar aktivitas dalam proyek. Yang kedua, yaitu membantu identifikasi ketergantungan dan potensi hambatan. Dengan diagram dan tabel jaringan kerja, kita dapat mengidentifikasi ketergantungan dan potensi hambatan yang dapat terjadi, sehingga kita bisa mengambil langkah proaktif. Lalu yang ketiga, membuat perencanaan dan penjadwalan yang efisien. Penggunaan diagram dan tabel jaringan kerja dapat membantu untuk mengetahui durasi dan ketergantungan antar aktivitas. Lalu yang keempat, yaitu alat bantu dalam pemantauan dan pengendalian proyek. Diagram dan tabel jaringan kerja ini dapat membantu untuk memantau kemajuan proyek dan membandingkan jadwal aktual dengan rencana awal. Lalu yang kelima, yaitu membantu komunikasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Dengan menggunakan diagram dan tabel jaringan kerja, kita dapat mempermudah memberikan representasi visual, status proyek, dan aktivitas yang sedang berlangsung kepada para pemangku kepentingan. Lalu yang keenam, untuk meningkatkan kolaborasi tim. Proses pembuatan diagram dan tabel jaringan kerja ini kan tentu melibatkan seluruh anggota tim. Jadi ini tuh secara otomatis dapat meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Lalu yang terakhir, untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan menyajikan informasi yang dibuat secara sistematis melalui diagram dan tabel jaringan kerja, maka dapat membantu mengambil keputusan dengan tepat. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah kami presentasikan. Diagram dan tabel jaringan kerja merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian proyek. Nah, diagram kerja ini membantu menggambarkan alur kegiatan secara logis dan visual. Sementara tabel jaringan kerja menyajikan data aktivitas secara rinci dan sistematis. Nah, langkah-langkah dalam membuat diagram jaringan kerja ini mencakup identifikasi kegiatan, penentuan durasi, analisis ketergantungan, hingga penggambaran validasi struktur jaringan. Sedangkan pada pembuatan tabel jaringan kerja, hal utama yang dilakukan adalah menyusun format tabel, mengisi data kegiatan, menentukan urutan logis, dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang dimasukkan. Nah, penggunaan metode ini memberikan banyak manfaat, antara lain mempermudah visualisasi proyek, membantu pengambilan keputusan, mempercepat identifikasi jalur kritis, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyajikan atau menyampaikan materi. Oke, selanjutnya kami membuka sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang sudah kami sampaikan. Silakan raise hand atau... Oke, Nurul, boleh untuk pertanyaannya? Dea. Oke, untuk pertanyaannya itu dari tiap-tiap aktivitas itu kira-kira apa sih dasar penentuan durasi tiap aktivitasnya? Apakah itu berbasis data atau cuma asumsi? Pertanyaannya. Aura, maaf udah jelas belumnya? Boleh diulang nggak, Nurul? Jelas Nurul, makasih ya. Selanjutnya boleh Alia. Jadi pertanyaan tuh dari pertanyaannya tuh dari penjelasan yang dijelasin sebelumnya, apakah ada pertimbangan risiko dalam jaringan kerja ini? Udah jelas belum ya?
Oke, makasih ya Alia. Selanjutnya boleh deh ya. Oke, sebelumnya perkenalan aku Dea, izin bertanya, nih menurut kalian sendiri, bagaimana sih diagram jaringan kerja ini dapat digunakan secara efektif dan efisien sebagai alat bantu dalam manajemen proyek, terutama dalam memastikan sebuah validitas data, terus juga ada pengambilan keputusan yang tepat di jalur kritis maupun non kritis, dan juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan mampu beradaptasi terhadap sebuah dinamika proyek yang terus berubah. Apakah sudah cukup jelas? Oke, udah jelas deh ya. Makasih ya. Kita kelompok 9 izin diskusi dulu. Oke, ke kelompok sebelumnya dulu ya. Silakan ditanggapi. Baik, saya Novia izin menjawab pertanyaan dari Bunga terkait strategi sebentar. Strategi analisis data kerja apa yang paling efektif untuk mengungkap tren pasar serta menemukan peluang dari segmen pelanggan yang belum tergarap atau belum tersentuh. Nah, jadi menurut kelompok kami, salah satu strategi paling efektif dalam mengungkap tren pasar serta menemukan peluang dari segmen yang belum pernah ada, yaitu dengan menggabungkan tiga analisis. Yang pertama itu ada analisis deskriptif, kedua itu prediktif, dan ketiga gap pelanggan. Nah, untuk analisis deskriptif sendiri, merupakan sebuah analisis yang bisa membantu kita dalam mengidentifikasi pola kerja serta kinerja tim yang selama ini telah diterapkan di suatu perusahaan. Nah, untuk analisis prediktif merupakan sebuah analisis yang dimana kita memanfaatkan data historis atau data-data yang sudah ada untuk memprediksi kebutuhan pasar yang akan datang gitu. Nah, yang ketiga itu tadi ada gap pelanggan atau gap analysis. Nah, jadi di sini perusahaan bisa membandingkan nih profil pelanggan yang saat ini dengan target ideal dari perusahaan itu seperti apa agar menemukan segmen-segmen yang memang belum tergarap sebelumnya. Nah, namun di sini ada sedikit tambahan dari selain dari gabungan tiga analisis tersebut, ada analisis yang paling penting juga yaitu analisis dari laporan kerja. Seperti feedback dari pelanggan atau laporan sales yang nantinya ini bisa diolah lebih lanjut untuk bisa menemukan kebutuhan-kebutuhan yang memang belum terpenuhi. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab, Bunga? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Rafia. Baik, terima kasih, Bunga. Izin jawab punya Arya. Jadi pertanyaannya, misal di dalam lingkungan kerja terdiri dari berbagai generasi, mulai dari baby boomer hingga Gen Z. Apa, apakah dalam analisis pekerjaannya itu perlu disesuaikan untuk tiap generasi? Apakah ada dampak yang mungkin terjadi jika dalam analisis pekerjaannya disamaratakan? Jadi dalam lingkungan kerja yang terse, eh, eh, yang terdiri dari berbagai generasi, analisis pekerjaan sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing generasi. Setiap generasi seperti baby boomer, Gen X, milenial, dan Gen Z memiliki cara kerja, kebutuhan, dan nilai yang berbeda. Jika analisis pekerjaan disamaratakan, bisa terjadi ketidaksesuaian antara pekerjaan dan gaya kerja karyawannya. Akibat motiv Akibatnya motivasi bisa menurun, produktivitas terganggu, dan konflik antar generasi bisa muncul. Sebaiknya jika analisis pekerjaan sebalik sebaliknya jika analisis pekerjaan disesuaikan, karyawan akan merasa lebih dihargai dan nyaman sehingga kinerja dan kerja sama antar generasi bisa lebih optimal. Sekian dari saya. Apakah sudah terjawab, Alia? Sudah, terima kasih.
Terima kasih juga. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Trevino, yang mana pertanyaannya tadi, bagaimana penerapan analisis kerja dapat membantu mengatasi ketidaksesuaian job description di instansi pemerintahan Indonesia yang kerap kali menyebabkan tumpang tindih tugas. Nah, di instansi pemerintahan sendiri, tumpang tindih tugas itu sering terjadi mungkin karena job description itu nggak jelas. Jadi banyak pegawai yang akhirnya ngerjain kerjaan yang double atau mungkin bingung soal tugasnya sendiri. Nah, analisis kerja ini bisa jadi solusi buat ngatasin hal-hal yang kayak gini. Jadi, lewat analisis kerja kita bisa tahu peran setiap jabatan, eh, tanggung jawabnya, dan juga nggak ada lagi tuh dua orang atau dua unit kerja lagi yang ngerjain hal yang sama tanpa koordinasi. Jadi analisis kerja ini juga ngebantu ngelihat beban kerja masing-masing jabatan. Kadang ada jabatan yang tugasnya numpuk, ada juga yang kerjanya sedikit banget. Jadi dengan data ini tuh manajemen bisa lebih mudah buat ngatur ulang pembagian tugas biar lebih adil dan pas gitu. Jadi nggak cuma itu aja, jadi hasil analisis juga berguna untuk nyusun ulang job description yang lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau instansi pemerintah itu sendiri. Jadi dari situ struktur organisasi pun bisa dibenahi. Jadi kalau ternyata ada unit kerja yang tugasnya double atau mungkin sama dengan unit yang lain, bisa dievaluasi ulang. Mungkin apa perlu digabung atau mungkin cukup satu unit aja yang dipegang. Jadi intinya tuh analisis kerja bisa ngebantu organisasi jadi lebih tertata, tugasnya lebih jelas, dan juga kerja tim jadi lebih efektif tanpa saling tumpang tindih. Apakah terjawab, Tervino? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Karena pertanyaan untuk kelompok 8 sudah terjawab semua, kami saya izin untuk mengakhiri sesi presentasi Jangan dari dulu kelompok diakhiri, 8. jangan dulu. Jangan Iya, dulu diakhiri. waduh. Pak, Oke, jangan dulu diakhiri. Apa? Sana dulu, sana dulu, sana. Oke, jadi coba di share screen ulang untuk PPT-nya ya. Coba dari awal PPT dulu ya. Tadi walaupun saya off cam, saya nyimak dari awal sampai akhir ya, dua kelompok. Jadi jangan khawatir kalian tidak saya dengerin. Ya, semuanya saya dengerin ya. Bahkan yang lama juga tadi pas kelompok kedua. Kenapa ini lo lama, ternyata ada gangguan atau nunggu ya? Nunggu yang lain join atau bagaimana? Kelompok kedua tadi. Oke, judul yang kalian angkat yaitu analisis kerja dan manfaat analisis jaringan kerja. Ya, ini kan tadi juga di akhir presentasi kalian menyuguhkan satu kasus, studi kasus ya. Tapi di dalam studi kasusnya saya belum menemukan identifikasinya ya, latar belakangnya ada, tapi bagaimana sih menentukan identifikasi itu dari kasus yang kalian suguhkan, terutama berkaitan dengan analisis kerja. Karena kan judulnya juga analisis kerja dan manfaat analisis dari kerja. Tadi juga tidak ada tabel. Ada nggak di sini bentuk misalnya simulasi? Ada nggak? Simulasi penghitungan. Tadi kan ngomongin waktu, ya. Ada pertanyaan waktu juga tadi, ya. Ada nggak contoh simulasi? Belum ada ya. Waktu kemarin sama Pak Ajar kan bagaimana? Diajarin apa aja sama Pak Ajar kan? Sampai mana? Kalau kemarin sih sama Pak Zarkan itu kita dikasih tahu Pak kayak analisis kerja itu dia ngapain aja kayak nentuin job desk-nya, terus kualifikasi sama KPI. Kalau untuk analisis jaringan kerja, eh, Pak Zarkan nggak sampai membuat tabel seperti itu sih Pak. Oke, tadi kan udah dibilang ada apa kualifikasi. Kenapa tidak dimunculin di sini? Dimunculin nggak tadi kualifikasi? Ada nggak?
Mana coba? Ini Pak, berbentuk poin. Kualifikasinya mana? Kualifikasinya itu disebutkan ya. Bisa misalnya SLTA, SMA, D3, S1, S2, STLR enggak ya, S3 ya. Jadi semua itu kan ada standarnya, tidak bisa di apa namanya? Tidak bisa dikira-kira ya. Sebagai contoh misalnya begini, kalau kalian pernah ikut tes, tes apa aja, misalnya tes di perusahaan kah, tes di pemerintahan, tes CPNS, tes P3K itu kan suka ada ahli madya apa gitu. Itu kan bentuk kualifikasi pendidikan disesuaikan. Kayak dosen. Dosen itu tidak boleh dari S1 ya. Kualifikasi pendidikan minimal harus S2. Bahkan saya juga harus kuliah lagi sampai S3 ya. Itu sudah perintah undang-undang, perintah regulasi ya. Kecuali misalnya untuk staf tenaga pendidikan. Kalau di perusahaan kan staf misalnya staf analisis data apa gitu. Misalnya analisis data keuangan, analisis data kepegawaian, data SDM di perusahaan swasta ataupun BUMN. Jadi di dalam analisis kerja ini itu ada suatu aturan karena tadi juga tidak menyebutkan ya. Ada nggak kalian menyebutkan satu regulasi gitu? Tidak ada ya. Ada nggak? Kalau di pemerintahan itu ada yang namanya Peraturan Menpan RB tahun 2021 ya. Bisa dicari. Itu yang mengatur tentang analisis kerja, analisis beban kerja dan nanti muaranya itu di mana Pak? Muaranya di dalam analisis jabatan, anjab ya. Analisis jabatan. Ketika misalnya nih si Alia Lutfia, kamu akan dipromosikan menjadi kepala divisi apa gitu. Naik jabatan lah ya. Jadi ketika mengangkat kamu, di situ kan ada uraian tugasnya ngapain saja sih tugas kamu. Nah, tugas misalnya sebagai direktur, sebagai kepala divisi, tugasnya apa aja di komponennya satu-satu, apakah luarannya berbentuk dokumen kah atau bentuk lain. Nanti kan dihitung. Dihitung jam kerjanya kira-kira berapa ya. Sebenarnya saya ada contohnya, ada contoh di dalam melakukan analisis ya. Waktu tadi pagi saya kasih ke kelas sebelah. Itu ya tambahan dari saya. Jadi harusnya dimunculkan nggak usah yang ribet-ribet misalnya satu contoh. Contoh cara penghitungan di dalam menghitung beban kerja si baik calon pekerja atau yang sudah bekerja itu sendiri. Misalnya si Nurul Najwa ketika dipromosikan kan tentunya harus diukur dulu. Ya tidak di ujung-ujung misalnya oh si Nurul ini masih D3 belum mampu untuk menjadi misalnya manajer ya. Mungkin untuk D3 itu levelnya masih baru kepala ruangan. Kalau di rumah sakit kan ada kepala ruangan, ya. Kalau di apa namanya di instansi pemerintahan bisa misalnya koordinator lapangan, koordinator pokja, macam-macam lah sebutannya sesuai dengan budaya organisasi. Itu tambahannya untuk kelompok yang pertama. Tapi untuk penyampaiannya sih lumayan cukup baik ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu misalnya di dalam PPT itu kamu buat kalimat per kalimat, cukup munculkan poin pentingnya kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan mahasiswa. Sebagian sudah oke tadi ya. Dan tambahan lagi terakhir untuk kelompok ini. Jadi ketika ada yang bertanya eh, jangan misalnya yang bertanya ini ya Pak setuju. Gimana setuju nggak? Terjawab nggak? Terjawab. Itu kan kayak kayak apa namanya kayak kerjasama gitu. Kadang mungkin dalam hati, padahal kayaknya saya nggak nanya itu loh, kok jawabnya begitu gitu. Mungkin ya dalam hati kalian, ah cari aman aja lah, takut nanti pas giliran gua presentasi dibales. Jangan begitu. Jadi kan di sini kita bukan untuk balas dendam, tapi bagaimana apa namanya memunculkan pemikiran kritis gitu kan untuk menggali ya. Jadi tujuannya untuk menggali satu sama lain, bukan bukan dalam tanda kutip misalnya menjatuhkan. Oh ini bagian Sinovia nih. Saya mau nanya nih di luar konteks yang disampaikan, itu yang nggak boleh. Harus sesuai konteks yang disampaikan, sesuai dengan koridor, sesuai dengan pembahasan. Itu ya tambahannya ya. Oke, lanjut ke kelompok yang kedua. Terima kasih kelompok ini silakan ditutup. Baik Bapak, terima kasih banyak.
Kelompok 2 mana? Sudah siap untuk menjawab? Soalnya saya nanti ada kelas lagi. Sudah siap, Pak. Oh, silahkan, Haura. Jadi pertanyaannya Dea itu bagaimana diagram kerja dapat digunakan secara efektif sebagai alat bantu dalam manajemen proyek, terutama dalam memastikan validasi data, pengambilan keputusan yang tepat di jalur kritis maupun non kritis, serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan mampu beradaptasi terhadap dinamika proyek yang berubah. Nah, jadi kan di diagram jaringan kerja ini bisa sebagai alat untuk manajemen proyek karena diagram ini memberikan gambaran yang jelas mengenai alur, ketergantungan, dan juga durasi setiap aktivitas dalam proyek. Nah, jadi dengan menyusun aktivitas secara logis dan terstruktur, nah diagram ini mampu membantu memastikan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini benar-benar valid. Lalu, pengambilan keputusan juga ini menjadi lebih tepat karena mengidentifikasi jalur kritis yang harus mendapatkan perhatian utama agar proyek tidak mengalami keterlambatan serta memanfaatkan jalur non kritis untuk penjadwalan yang lebih fleksibel. Nah, selain itu juga diagram jaringan kerja ini memudahkan dalam mempertimbangkan ketersediaan sumber daya karena ini memungkinkan analisis terhadap beban kerja dan distribusi tenaga kerja atau peralatan secara efisien. Jadi ketika terjadi perubahan atau dinamika dalam proyek, diagram ini bisa atau dapat diperbarui dan disesuaikan dengan cepat sehingga tetap mendukung pengendalian proyek secara adaptif dan juga berkelanjutan. Apakah menjawab ya? Dan terjawab, Aura. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Jadi tadi pertanyaannya, apa dasar penentuan durasi tiap aktivitas? Apakah berbasis data atau asumsi? Jadi penentuan durasi tiap aktivitas dalam jaringan kerja ini biasanya didasarkan pada pendekatan asumsi terinformasi, yaitu perkiraan waktu yang dibuat berdasarkan pengalaman atau referensi dari proyek sejenis. Tapi kita juga bisa mempertimbangkan logika pelaksanaan dan tingkat kompleksitas dari aktivitas tersebut. Dan juga kalau misalkan tersedia data historis, itu tentu akan menjadi lebih baik. Jadi dalam konteks ini biasanya kita menggunakan dengan mengasumsikan durasi secara rasional dan konsisten. Atau cara lain juga bisa menggunakan teknik wawancara dengan ahli atau pelaksana lapangan. Apakah terjawab, Nur? Oke, berarti berdasarkan asumsi tapi sudah melalui berbagai pertimbangan. Ya, benar, Nurul. Oke, makasih Atika. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir yaitu dari Alia. Jadi, apakah kalian mempertimbangkan resiko dalam jaringan kerja ini? Bagaimana resiko itu dimasukkan? Jadi, dalam pembuatan jaringan kerja ini, biasanya kita akan menyadari pentingnya resiko. Namun, untuk tujuan pembelajaran, resiko biasanya belum dimasukkan secara formal. Tapi, walaupun begitu, kita tetap menyusun jaringan dengan mempertimbangkan kemungkinan keterlambatan pada aktivitas non-kritis dengan memanfaatkan waktu yang mengambang atau yang biasa disebut float kalau dalam jaringan kerja ini. Dan juga kalau misalkan di proyek nyata, resiko itu tetap harus dimasukkan melalui analisis resiko awal dan digunakan untuk menentukan cadangan waktu atau penyesuaian jadwal. Apakah terjawab, Pak Al? Iya. Selanjutnya saya kembalikan ke Haura. Oke, karena 3 pertanyaannya sudah terjawab, kami dari kelompok 9 izin untuk menutup diskusi pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih untuk kelompok terakhir ya, kelompok 9 ya. Iya, Pak. Oke, untuk kelompok terakhir
tidak ada masukan ya, cukup ya. Tidak ada tambahan maksudnya, bukan tidak ada masukan, cukup. Eh, Tadi saya lupa ya, ada yang lupa pas kelompok pertama kembali. Ada yang bertanya tentang job desk ya, yang dijawab oleh Rifki. Ya, betul ya, jawab oleh Rifki tadi. Betul nggak? Iya, Pak. Yang bertanya siapa tadi? Revino. Mana Revino? Revino masih ada atau sudah kembali ke alamnya? Masih ada, Pak. Masih ada ya, oke. Eh, jadi di instansi pemerintahan bukan berarti job desk-nya nggak jelas ya. Tadi ada yang bertanya nggak jelas ya. Gini, bukan job desk yang nggak jelas, tapi sebagai contoh nih, saya datang ke kampus di UNJ. Di UNJ tugas dosen itu ada tiga ya, Dharma. Penelitian, pengabdian, pengajaran ya. Pengajaran ya seperti ini. Penelitian ya kita meneliti ya. Meneliti, menguji mahasiswa dan sebagainya. Pengabdian ya datang ke masyarakat, ke sekolah-sekolah melakukan pengabdian. Ya, tapi fakta real di lapangan ketika saya sudah di UNJ itu tugasnya bukan itu aja ya. Ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penunjang walaupun di luar dari tugas saya ya. Bukan berarti job desk-nya itu tidak tidak apa namanya tidak sesuai. Tapi bagaimana ketika kita menjadi karyawan itu harus ada yang namanya nilai loyalitas ya. Loyalitas karyawan itu penting ya. Kadang kita kita sebagai karyawan tidak bisa menuntut gaji besar, tapi ketika diberikan pekerjaan lebih ngomel-ngomel gitu, ngomel di belakang. Itu yang kurang bagus ya sebenarnya. Sebagai contoh misalnya si Dea sebagai pemilik perusahaan, kamu punya karyawan 10. Ada karyawan kamu yang ngomel di belakang dan tiba-tiba kamu tahu gitu kan, kamu setuju nggak diomelin di belakang? Padahal kamu udah memberikan kesejahteraan dia. Setuju nggak? Enggak, Bapak, karena menurut aku kan tadi udah sesuai dengan Bapak bilang tadi. Sesuai dengan. Karena kita sudah memberikan kehidupan ke dia, bukan kehidupan nyawa ya, kehidupan dalam hal misalnya memberikan finansial. Misalnya si Raka, nih jangan terlalu dekat Raka ya kamu duduknya. Misalnya kita si Raka nih sebagai contoh Raka sudah punya anak, misalnya ya, bisa menghidupi anaknya bisa kuliah di Australia gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara perusahaannya si Dea. Itu kan bentuk apresiasi yang diberikan perusahaan ke karyawan dalam bentuk misalnya memberikan bantuan beasiswa ya. Jadi bukan bukan job desk-nya di perusahaan atau di instansi yang nggak jelas, tapi bagaimana kita sebagai karyawan harus memiliki nilai loyalitas yang tinggi ke perusahaan itu sendiri. Tapi ada pengecualian selama itu semua tidak bertentangan. Bertentangan dengan apa Pak? Ya tentunya bertentangan dengan regulasi, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak asasi manusia. Apalagi sekarang ada Kementerian HAM ya, yang orang sana itu menterinya ya, yang sering muncul di apa namanya di TV ya. Oke, itu tambahan dari saya ya. Jadi bagaimana kita sebagai karyawan ya tentunya harus bukan manut ya, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk tempat kita bekerja. Ada pepatah, cintai tempat kita bekerja walaupun tidak membuat kita itu kaya raya kayak presiden misalnya seperti itu ya. Itu tambahannya buat teman-teman mahasiswa. Minggu depan kita upayakan offline ya. Jangan di Zoom alam goib seperti ini ya. Kita upayakan offline ya. Terima kasih. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.